Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Setiawan dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi Marpaung dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, Kami hendak mempresentasikan tentang Perencanaan kampanye PR. Dari definisinya, dalam perspektif public relation, kampanye PR adalah suatu kegiatan mengkomunikasikan atau mensosialisasikan sebuah ide atau gagasan agar diterima oleh khalayak sasaran. Program kampanye PR harus berhasil dimuat oleh media sehingga bisa tersebar secara luas. Pemuatan program kampanye di media akan memberikan keuntungan. Yang pertama, citra baik organisasi di mata publik. Selain tercapainya tujuan-tujuan kampanye, kata berhasil di atas mengandung makna bahwa PR bukan menggunakan iklan sebagai senjata utamanya, melainkan PR menggunakan publisitas sebagai senjata utamanya. Jika suatu kampanye kita berhasil dibuat oleh media tanpa perlu membayar, nah di situ kampanye PR kita bisa dikatakan berhasil. ada beberapa jenis penerimaan oleh khalayak sasaran, yaitu menerima secara kognitif, dari tidak tahu menjadi tahu, lalu merasakan manfaatnya secara efektif, dari tidak tertarik atau suka menjadi tertarik, dari prejudis menjadi menerima dengan baik atau acceptance, dari apatis menjadi menaruh perhatian atau peduli, dan melakukan ide atau gagasan tersebut, misalnya dari merokok menjadi tidak merokok. Jenis-jenis penerimaan di atas pada dasarnya adalah tujuan atau outcomes atau goals atau objectives dari program kampanye PR. Ada beberapa macam ide yang disebarkan, misalnya mensosialisasikan calon kandidat atau kandidat tokoh politik atau publik, mempromosikan fitur-fitur produk terbaru, hingga mensosialisasikan kebiasaan-kebiasaan baru untuk membentuk perilaku baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kampanye yang Anda akan lakukan adalah jenis yang terakhir, yaitu mensosialisasikan dan membentuk kebiasaan baik demi kemaslahatan bersama. Dimensi atau tahapan perencanaan kampanye. Secara umum, dimensi atau tahapan adalah rangkaian proses kampanye yang mesti tertera atau dirumuskan dalam proposal kegiatan kampanye. Dapat dideskripsikan bahwa dimensi atau tahapan ini mencakup: yang pertama, analisis masalah atau pendahuluan atau latar belakang. Masalah dimensi ini berisi uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi atau alasan diadakannya kegiatan kampanye tersebut. Yang harus ada di tahap ini adalah alasan mengapa kampanye ini penting untuk dilakukan. Lalu masalah apa yang muncul jika kampanye ini ditiadakan. Lalu solusi apa yang ditawarkan kampanye, serta dampak positifnya bagi khalayak sasaran. Uraian-uraian tersebut mesti didasari oleh analisis SWOT terkait masalah yang dikampanyekan. Dimensi ini harus diurai dengan menarik, disertai data pendukung alasan kampanye. Yang kedua, merumuskan tujuan program kampanye. Tujuan atau goals merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju, atau diraih. Tujuan dapat juga disebut objektif. Tujuan merupakan sesuatu yang mengarahkan kegiatan public relation sehingga tidak melenceng atau salah sasaran. Merumuskan tujuan secara jelas, spesifik, dan terkait atau relevan dengan analisis masalah adalah sebuah keharusan. Dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti dicapai dalam kampanye tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi, tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai yang dapat menjadi solusi permasalahan yang didapat dari analisis SWOT. Yang ketiga, tema pesan kampanye. Dalam dimensi ini terjadi proses penguraian tujuan kampanye ke dalam tema-tema kampanye. Tema-tema ini kemudian diwujudkan ke dalam beberapa tema pesan kampanye yang lebih spesifik. Pesan kampanye bisa berupa bersih itu indah, atau sehat itu menyenangkan, atau bersih membuat nyaman belajar, dan sebagainya. Program atau pesan kampanye ini juga mesti mempertimbangkan anggaran. Yang keempat,
Program kampanye. Program kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengeksekusi tema kampanye. 5. Target sasaran kampanye. Harus spesifik siapa sasaran kampanye Anda. Karena kegiatan ini berada dalam lingkup FIS, Anda bisa menyampaikan pesan kampanye pada semua sivitas akademik FIS. Bisa juga Anda urai sasaran ini berdasarkan urutan prioritas sasaran. Misalnya sasaran utama, sasaran kedua, dan seterusnya, dengan memberikan alasannya. 6. Menentukan strategi dan taktik strategi. Bisa diartikan sebagai cara tertentu untuk menuju kondisi tertentu dari posisi saat ini berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas. Dalam pelaksanaan, strategi dikonkretkan dengan taktik. Contoh, tujuannya mengajak sasaran disiplin berlalu lintas. Strateginya mengajak sasaran untuk bersafety riding bersama keliling kota. Safety riding misalnya, memakai helm, menggunakan jaket dan sarung tangan, lampu menyala di siang hari, dan lain sebagainya. Strategi ini adalah cara untuk mengajak khalayak dari kondisi tidak berkendara dengan safety karena tidak disiplin, menuju kondisi yang safety karena berdisiplin berlalu lintas. Taktiknya adalah memberikan hadiah undian, mendirikan stand atau posko safety riding, mengadakan event-event, membuat kaos dan aneka merchandise, termasuk gimmick, dan menyebarkan informasi melalui produk-produk tertulis PR seperti iklan, publisitas media massa, dan sebagainya. 7. Merumuskan pesan. Pesan-pesan komunikasi dalam produk-produk tulisan di atas berfungsi menyebarkan informasi terkait program kampanye. Karena itu perlu diperhatikan proses penyampaian pesannya. Dalam buku PR Writing tahun 2012, teknik penyajian pesan secara umum mencakup struktur pesan, yaitu Anda harus mempertimbangkan apakah menulis aspek positif atau negatif saja, menjadi one-side message, atau kedua aspek atau two-side message, tergantung terhadap pesan kampanye Anda. Selanjutnya, pilih narasumber informasi yang kredibel, termasuk untuk testimoni. Juga harus kredibel. Pilih tema yang mengandung news value, antara lain agar menarik perhatian khalayak sasaran untuk membaca dan bisa menjadi bahan publisitas media massa. 8. Menentukan media. Anda mesti menentukan media yang digunakan untuk menyebarkan pesan kampanye. Prinsipnya variasi media dapat membuat pesan tersebar lebih efektif. Ada media massa, computer mediated communication seperti Facebook, Twitter, dan lainnya, massive media seperti poster, newsletter, dan sebagainya, atau special event, termasuk bagaimana cara berhubungan dengan media, seperti konferensi pers dan liputan langsung. Lalu, yang kesembilan, ada waktu. Waktu itu meliputi kapan pembuatan proposal akan jadi, kapan poster atau flyer akan dimuat di sosial media, atau kapan press release akan dimuat, dan sebagainya. Yang ke-10 itu ada personil. Kita harus menentukan personil atau divisi-divisi yang akan mensukseskan sebuah kampanye PR. Seperti siapa penanggung jawab dari acara, seperti siapa penanggung jawab HPD, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang ke-11 itu ada anggaran. Menyusun sebuah anggaran adalah penting sebelum kita melaksanakan sebuah kampanye PR. Menyusun anggaran secara terperinci agar sebuah kampanye PR berjalan dengan baik dan sebuah dana dapat terkelola dengan baik. Yang ke-12 dan yang terakhir adalah penyajian proposal. Penyajian proposal yang bernilai menarik, eye-catching itu akan sangat membantu dalam perencanaan kampanye PR. Dan jika dilaksanakan dengan baik, maka kampanye PR akan berjalan dengan baik dan sangat bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.